Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maulidia dengan NPM 20110602885. Izin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pada mata kuliah biologi sel mengenai aparatus Golgi dan lisosom dengan dosen pengampu Ibu Anissa Oktinasari Pratama MPD. Berikut akan saya tampilkan PPT yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada pengertian aparatus Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi, kompleks Golgi atau diktiosom. Adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Badan Golgi adalah bagian dari sistem endomembran terletak di antara dan vesikel secretorius dan membran plasma. Terlihat aktif dalam mentransport dan memproses substansi-substansi yang dihasilkan dalam retikulum endoplasma dan kemudian dikeluarkan dari sel secara eksositosis. Kemudian ada struktur aparatus Golgi. Aparatus Golgi terdiri dari 3 komponen membranasa, yaitu komponen kisterna, komponen vesikula, serta komponen vakuola yang diisi oleh materi-materi amorf maupun granuler. Struktur badan Golgi ini sama dengan retikulum endoplasma, namun lebih kecil. Yang pertama ada bagian vesikula terdapat di bawah sebelah ke dalam sel, bagian kisterna sedangkan bagian vakuola berada di atas atau sebelah ke puncak sel. Kedua bagian ini, vesikula dan vakuola, terdiri dari banyak gelembung. Kemudian bagian vesikula tumbuh dari retikulum endoplasma, makin dekat ke bagian kisterna. Vesikula bergabung membentuk kisterna baru, kisterna sebelah atas sementara itu pecah menjadi vakuola yang berisi bahan sekresi karena alat Golgi tumbuh terus-menerus ke bawah. Kemudian ada fungsi aparatus Golgi. Yang pertama, membentuk kantung vesikula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Yang kedua, membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma. Ketiga, membentuk dinding sel pada tubuhan, tempat untuk memodifikasi protein, untuk menyortir memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, kemudian transport lipid untuk membentuk lisosom, dan yang terakhir membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecahkan dinding sel telur. Kemudian ada 3 fungsi utama aparatus Golgi, yaitu untuk mensekresi, sintesa, dan produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi lisosom. Apa sih lisosom itu? Jadi lisosom berasal dari kata lisis yang artinya merombak, mencerna, dan sama yang berarti badan, yakni organel yang berfungsi untuk mencerna atau menghancurkan suatu zat atau bahan. Istilah lisosom diperkenalkan oleh de Duvet 1955 pertama kali menemukan organel ini pada sel tikus. Kemudian pada tahun 1963 mereka mengemukakan pula bahwa lisosom adalah kantung berisi enzim hidrolisa yang aktif dalam medium ber-pH asam. Kemudian ada struktur lisosom. Lisosom merupakan organel sel berukuran sangat kecil, berbentuk bulat berdiameter sekitar 0,25 hingga 0,5 ohm.
Lisosom memiliki struktur yang sangat sederhana karena mereka adalah sebuah membran tunggal yang terbuat dari lapisan ganda lipid yang membungkus cairan yang mengandung berbagai enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik adalah suatu enzim yang memiliki kemampuan untuk mencerna setiap mikromolekul secara intraselular. Kemudian lisosom terbentuk oleh tunas yang dihasilkan dari badan Golgi. Di dalamnya terbentuk enzim hidrolitik pada RE atau retikulum endoplasma. Enzim tersebut ditandai dengan molekul atau manose 6-fosfat, lalu diangkut menuju badan Golgi di dalam vesikel dan kemudian dikemas ke dalam lisosom. Ada banyak jenis enzim dalam lisosom termasuk protease, amilase, nuklease, lipase, asam fosfat, dan lain sebagainya. Penamaan enzim tersebut biasanya diambil dari molekul yang mereka hancurkan. Misalkan, protease memecahkan protein, dan nuklease memecahkan asam nukleat, lalu amilase memecahkan zat fatty atau karbohidrat menjadi gula. Kemudian ada fungsi lisosom. Berikut adalah beberapa fungsi lisosom, yaitu untuk sekresi, transport, aktivasi, absorpsi, reabsorpsi, dan pembersihan. Kemudian ada pertahanan untuk menawarkan zat dan pembuahan. Nah, itu tadi yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.